Mem. Saya mau melakukan penelitian etnografi. Berarti yang saya teliti adalah masyarakat sekitar di kampung saya misalnya, di kampung halaman saya atau tempat saya tinggal. Berarti kan itu bukan students. Boleh. So please just spill a little bit about the participant of your research. Ya, kemudian yang keempat ini adalah what to do in your design. Berapa lama? Durations, partisipan tadi sudah ya. Apa yang mau dilakukan ke partisipannya? Kalau ini kebetulan eksperimental, maka saya akan membagi menjadi grup-grup. Experimental group and control group. So please focus on the 4 main point of the research design. Ya. Okay, next is the research participant. Ini juga sudah ada di research outline kalian. Yang beberapa waktu lalu kalian buat, ya. Oke. Ini lebih detail. Kalau tadi hanya spill the participant yang untuk research design, ini lebih detail. So, I start with the number of the participant. The participant for this study will consist of approximately, ya. How many? Jadi insert approximately, misalnya di sini saya isi 80 misal. Nanti teman-teman boleh menyesuaikan mau pakai berapa. Kemudian from specify the institution. Ya, tapi jangan langsung dituliskan secara gamblang ya. Misalnya saya pakai 40 siswa di SMP Negeri 2 Malang. Nah, itu kurang sedikit etis untuk research. So we have ethical considerations not to mention the place ya. Mungkin bisa diganti from state misalnya ya, from state junior high school. Junior high school in Malang misalnya. Jadi kan di salah satu SMP negeri di Malang, tidak langsung secara gamblang disebutkan ya. Kemudian this participant will be drawn from 2 intake English classes. Bla 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 bla. Ya. Ini detail partisipannya tuh lengkap ya. Dari mana, kemudian dibagi menjadi berapa, levelnya apa mereka. Kalian sudah harus tahu planningnya. Misalnya di sini saya pakai misalnya levelnya kelas 2 ya. Kita pakai yang second year. Nah, ini dituliskan. Selected based on their accessibility and institution willingness to participate in the research. Jadi tidak ada paksaan, so based on their accessibility aja. Dan juga gimana, Mas Emir? Enggak. So, since random assignment of individual student is not feasible in a quasi-experimental design, one class will be designed as the experimental group receiving self-correction intervention. Nah, jadi yang mana yang pakai independent variabelnya? Tadi independent variabelnya kan self-correction. So, the experimental group will receive self-correction intervention. While other will serve the control group. Ya, engaging in conventional writing instruction. Sedangkan kelas yang kedua, karena saya pakai 2 kelas, sebagai control group, itu hanya mendapatkan conventional writing instruction saja. Kayak ya mengajar writing seperti biasa. Tidak ada pemberian self-correction method ya dalam pembelajarannya. So both classes will be assessed for initial
comparability in the term of English writing proficiency through pretest. Ya, jadi dependent variable yang pertama, English proficiency, itu akan diambil dari pretest. The instructor of participating class will be informed about the study procedure of the rules, and the participant will be assured of anonymity and given the right withdraw at any time. Jadi saya memperbolehkan siswa yang saya teliti itu untuk memundurkan diri ya, kapanpun mereka mau dalam dalam proses research. Jadi boleh. And also ya, it will be assured of anonymity. Anonymity. Jadi tidak akan saya sebutkan identitas mereka, bahkan nama saja juga tidak. Nanti akan dipakai inisial ya dalam pelaporan research. Entah itu misalnya saya Ike Dian Puspitasari, berarti inisialnya IDPS. Nah, tidak juga nama panggilan. So this is anonymous. Dan kalaupun mereka di tengah jalan research itu merasa keberatan ya untuk melanjutkannya, mereka boleh berhenti kapanpun mereka mau. So this is the plan what is that? I make ya in conducting research. Informed consent will be obtained from all participants and parental consent if participants are minors according to local regulation before the commencement of the study. Jadi ini adalah planning dari research partisipannya ya, in detail. Ada berapa tadi poinnya? So the first point, numbers. Numbers of the participant. Didapat dari mana tadi? Di research outline-nya itu ada sampling teknik. Ya, apakah random, purposive yang kemarin kalian buat sampling tekniknya. Jadi kalian ambil 80 misalnya, this is random sampling teknik atau purposive sampling teknik. Kemudian yang kedua ada from where. Ya, setelah jumlahnya dari mana? Ya, not specified. Tapi tidak boleh secara langsung ditulis dari SMA ini, SMP ini ya. So please keep the data what is that? Anonymous ya. Kemudian ada level. Kelas berapa? Kemudian apa lagi? Plan to use the participant. Ya, planningnya kalau di sini saya bagi dua kelas kan, ada eksperimental sama control group. Ya, yang control group basic conventional writing instruction, yang experimental group saya pakai self correction intervention. Silahkan disesuaikan dengan planning teman-teman sendiri. Kemudian ada anonymity and withdraw. Apakah boleh misalnya kalau anonymity itu harus ya pasti karena ethical consideration. Tapi kalau withdraw at any time ya memundurkan diri saat research berlangsung itu bisa dilakukan atau bisa dicantumkan atau bisa tidak. Jadi teman-teman boleh kok ngeplan misalnya dari 10 orang. Saya nggak mau ada yang withdraw, mem. Soalnya nanti kalau withdraw 8 aja, itu ngaruh ke data saya. Ya, terutama untuk kualitatif research ya, yang butuh cerita deskriptifnya mereka.
Nah, itu nggak bisa kalau withdraw at any time. So, ya plan your research participant as you want. Ini ada 4 poin ya yang untuk research participant. Nanti bisa dibikin paragrafnya. Kemudian ada data collection technique. So data for this study will be collected through comprehensive approach, encompassing writing test, ya, ada writing test, ada semi-structure interviews, ada questionnaires. Saya pakai 3 data collection technique. Oke, ini bla bla bla, bisa dicek sendiri ya. Nanti dijelaskan writing testnya seperti apa, semi-structure interviewnya untuk apa ya, dan kuesionernya untuk apa. Lebih bagus lagi kalau misalnya itu ada durasinya. Misalnya writing test dilakukan untuk meeting berapa, ke berapa. Semi-structure interview, writing test juga bisa digunakan untuk menjawab research question nomor berapa. Semi-structure interview dilakukan berapa durasinya, dan untuk menjawab research question nomor berapa. Sama juga questionnaire seperti itu. So the data collection technique here will be focused on what kinds of data collection technique you will use. Terus yang kedua, duration of doing the data collection technique for each. Kemudian what for, and to answer. Ya, ada 4 ya. Yang pertama ada what kind of data collection techniques, yang tadi disebutkan dulu apa aja data collection tekniknya. Di sini saya pakai 3. Ada writing test, semi-structure interviews, and questionnaires. Nah, sesudah dijelaskan durasinya bagaimana. Misalnya writing test, saya di durasi 2 minggu melakukannya. Semi-structure interview di minggu ketiga, 2 hari saja misalnya. Questionnaire itu saya pakai di minggu terakhir, minggu ke-8. Ya, 1 hari cukup untuk ngambil questionnaire. So plan, what is that? Your data collection. Menceritakan apa planningnya untuk data collection. Kemudian poin yang ketiga, what for? Writing test itu untuk apa digunakannya? Untuk mengukur apa? Untuk menjawab research question nomor berapa? Kemudian semi-structure interview. Kenapa kok dilakukan semi-structure interview? Untuk apa? Terus untuk menjawab research question nomor berapa? Kalau misalnya ya ini hanya sekedar secondary data untuk memperkuat hasil dari writing test. Jadi biar bisa tahu nanti kenapa alasannya kok gagal, kenapa kok berhasil. Ya, itu juga tidak apa-apa ya. Terakhir tadi apa? Kuesioner. Dilakukannya untuk apa? Terus untuk menjawab research question nomor berapa? Nah, jadi ada 4 poin di data collection technique. Nah, saya lanjut instrumen. Instrumen juga sama ya, kalau ada 3 data collection technique, otomatis ada 3 instrumen. Data collection technique itu pasti
apa namanya, jumlahnya sama dengan research instrumennya. Ya, jadi kalian fokusnya di fokusnya di data collection teknik dulu. Semisal tadi, yang pertama saya punya data collection teknik writing task. Apa yang saya butuhkan? Ya, so if you have writing task, of course you need writing instruction and also writing assessment rubric. Jadi ada dua. Ya, writing instruction, tes apa namanya itu pertanyaan instructionnya dan writing rubriknya. Nah, contohnya, nah ini saya punya appendix. Appendix ini adalah lampiran ya yang harus kalian buat juga ya. Instruction for writing task. So this is English writing task essay. Time allotmentnya for the students doing writing is 60 minutes and word countnya approximately 250 up to 300 words. Instructions, ya karena di writing tidak mungkin kan kalian menggunakan pertanyaan ataupun multiple choice, jadi harus ada instruction. Kalau di reading, nah reading itu kan ada biasanya paragraf, kemudian multiple choice atau essay, berarti yang kalian buat adalah soal readingnya. Jadi ini beda-beda ya. Kalau reading karena ada soalnya ya bisa bikin soal. Vocabulary juga kayak gitu. Kalau ada vocabulary test, apa? Tesnya seperti apa? Nah itu dilampirkan dalam lampiran. So this is only the instruction of writing. Ya, kemudian ada, nah, so appendix 2 will be assessment rubric. Ya, assessment rubric of writing. Nah, ini tidak dibuat sendiri ya, boleh apa? Boleh adaptasi dari penelitian lain atau adopsi dari penelitian lain. Misalnya, ini tidak dibuat sendiri, saya adopsi. Adapted from Julaiha misalnya ya, 2025. Nah, boleh. Jadi tidak harus buat sendiri. But if you want to make your own assessment rubric, ya bisa ditentukan sendiri kriterianya apa. Nah, ini jenisnya assessment rubric. Nanti bisa cari-cari di penelitian yang lain yang serupa untuk assessment rubriknya. Ini sebagai appendix 2. Nah, appendix selanjutnya ada chapter view. Nah, itu nanti dituliskan apa namanya? Pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian tanyakan. Nah, untuk siapa interviewnya? Semi-structure interviewnya? Siswa, guru, or who? So, please explain in detail ya your research instrument. Apa aku mau? Nanti tanya aja. Gimana, Mbak Putri? Sorry, Miss. Oke, saya lanjut ya. Kemudian selanjutnya ada, saya belum bikin ini yang semi-structure interview ya. Nanti saya buat ya, saya lengkapi. Kemudian appendix selanjutnya ada kuesioner karena saya punya research instrument kuesioner tadi. Nah, kuesioner ini saya buat ada section A, demographic information ya. Ada gender, age, and so on. Nah, ini demographic question. Kemudian ada general attitude. Ya, saya pakai Likert scale 1 sampai 5. Kalau kalian ngikuti dari kelas statistik, ya ini pasti sudah familiar ya. Likert scale 1 to 5 degree. Ya, I have so many section here. Oke, nah ini adalah
Section F, sorry, ini bukan section F. Ini adalah open-ended question untuk yang semi-structure interview. Ini appendix 4. Kalau kalian pakai observation, misalnya ada yang pakai data collection observation. Mau pakai yang mana? Ada observation checklist, ada field note. Kalau field note ya tidak perlu bikin appendix ya, kan nanti tinggal menuliskan apa yang kalian observasi. Semacam kalian bikin essay di note kalian. Tapi kalau observation checklist harus ada kriterianya terlebih dahulu untuk di checklist. Yeah, so far this is the research methodology that I want you to make for completing your final project. Nanti digabung dengan backgroundnya akan menjadi satu apa namanya? Satu rangkaian ya dari mulai judul, background of study, research questions, and research methodology. Ada 3 yang harus kalian kumpulkan sebagai final project. Any questions? Any questions? I'm done explaining research methodology and also your final project. We still have, wait, ini meeting ke sesi 13. So you have 3 weeks to complete your final project. Questions? Ini saya suka Ya, nih. Gimana? terus Ada jadi Mbak nanti Galuh juga. Mas Ramadan? untuk yang final projectnya nanti dikerjakan sampai bagian mana? Dikerjakan sampai appendix. Sampai ini. Kan kemarin sudah bikin research outline ya kan? Sudah bikin background. Setelah background nanti melanjutkan research methodology. Research methodology itu ada research design, ada research participant, ada data collection technique, ada research instrument. Kalau kualitatif atau kuantitatif. Tapi kalau ada yang pakai R&D, ada yang pakai class action research, silahkan ngecek poin-poinnya di research outline-nya. Ya, jadi bagian di subtitle ini di 3.1, 3.2 dan seterusnya itu menyesuaikan di research outline. Kebetulan saya pakai experimental research, jadi saya pakai apa namanya subtitle seperti ini. Begitu Mas Ramadan. Ya, Bu, terima kasih. Mbak Galuh? Baik, Bu. Saya ada pertanyaan, Mem. Untuk menjaga anonymity pada bagian apa tadi partisipan ya. Kalau semisal saya ambilnya dari sosial media atau kayak Twitter, terus itu enggak apa-apa kalau misal sosial medianya saya sebutkan tapi bukan nama akun orangnya. Kayak produk sosial medianya aja. Boleh. Nanti untuk nama, kan itu pasti butuh screenshot ya nanti. Karena itu bentuknya dalam bentuk dokumen kan? Dokumen Iya. analisis. Jadi nanti untuk yang nama, apanya namanya? Nama username-nya ya. Username-nya nanti bisa di-blur. Oh, Caranya untuk menjaga anonymity-nya seperti itu. Bisa di-blur. Nanti diganti participant one atau apa? User one, user two, kayak gitu. Untuk menjaga anonymity-nya. Jadi nggak boleh di ini juga ya, nggak boleh di capture terus ditampilkan. Jadi silakan nanti bisa di blur,
kemudian dikasih apa namanya keterangan bahwa ini adalah komen atau statement dari user one. Terus nanti ada gambar yang kedua, statement user two. Jadi